Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Dan biarlah ibadah saat ini memberi kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya hidup kami dibarui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Serta didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami, dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan 40 secara berbalas-balasan. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan 40 yang menyatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat
yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, baiklah kita mempersiapkan diri dulu pembacaan Alkitab pada hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami, Khalik langit dan bumi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu atas segala kasih karunia, anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu, sehingga Engkau boleh mempertemukan kami dalam satu ibadah. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, berikanlah akal budi dan kebijaksanaan kepada kami, agar supaya kami dapat memahami kitab yang akan kami baca pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu akan masanya orang lapar dan haus akan firman-Mu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang kita ambil dari Alkitab, kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Kitab Kejadian 41 ayat yang ke-25 yang mengatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khotbah kali ini diberi judul oleh Majelis Sinode, yaitu melihat tanda akan masa depan. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jemaat pernah bermimpi? Jawabannya pasti, semua kita pasti bermimpi. Mimpi apakah yang akan kita inginkan? Tentunya jawabannya kita tidak mau mimpi yang buruk-buruk. Kita maunya mimpi yang indah-indah. Ya, contohnya kita ingin bermimpi bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Ya. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tidak mau bermimpi tentang hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang menakutkan. Ya.
yang membuat kita tidak bisa tidur. Ketika bangun tengah malam kita tidak bisa tidur. Ya, membuat kita gelisah. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, sama dengan Firaun. Ya, kalau kita baca kitab Kejadian tentang mimpi Firaun, sama dengan mimpi Firaun. Bahwa Firaun bermimpi dan dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengerti apa arti dari mimpinya. Sehingga Firaun memanggil para penafsir mimpi untuk menjelaskan apa arti mimpinya. Dia mengundang seluruh penafsir mimpi yang ada di Mesir untuk mengartikan mimpinya, dan mimpinya itu tidak ada yang bisa menafsirkannya. Ya. Di tengah-tengah kegelisahan Firaun, cerita ini didengar oleh pencampur minuman atau tukang anggur, ya, tukang anggur di istana Firaun. Dia mendengar bahwa Firaun gelisah dengan mimpinya, sehingga dia menghadap Firaun dan dia menceritakan pengalamannya dia waktu dia di penjara. Dia menghadap Firaun, dia bilang bahwa ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf. Ketika dia di penjara, dia bisa menafsirkan mimpi saya sebagai tukang anggur dan tukang roti. Apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu terbukti dalam 3 hari. Jadi Firaun setelah mendengar mimpi dari tukang anggur ini, tukang mencampur minuman anggur ini, dia segera memanggil Yusuf. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Bapak Ibu, ketika Yusuf menghadap Firaun, Firaun menceritakan pengalaman yang disampaikan oleh tukang anggur ini. Tetapi apa kata Yusuf? Yusuf mengatakan bukan dia sebenarnya, ya, bukan dia yang bisa melakukan ini, tetapi karena Allah, ya, karena Tuhan Allah memberikan hikmat kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi dari tukang anggur ini. Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah Yusuf dipanggil, maka Firaun menceritakan mimpinya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa baca di pasal 41 ini, di situ menceritakan tentang mimpi Firaun. Ya, Firaun menceritakan bahwa ketika dia berdiri di tepi sungai Nil, maka keluarlah lembu yang tambun, lembu yang besar dari sungai Nil dan makan rumput yang ada di pinggir sungai itu. Hal yang terjadi kemudian, keluarlah lembu yang kurus, ya, lembu yang kurus yang dia tidak pernah lihat lembu ini di Mesir. Ya. 7 lembu ini tiba-tiba memakan, ya, memakan 7 lembu yang tambun ini, yang gemuk, yang bagus. Setelah
7 lembu ini dimakan, 7 lembu kurus ini tidak menjadi besar. Dia tetap kurus, tidak besar dan kembali ya seperti semula. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kemudian Firaun bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada 7 bulir gandum yang berisi keluar ya, dari gandum itu. Kemudian beberapa saat lagi keluar juga bulir gandum yang tidak berisi. Nah, selanjutnya 7 bulir gandum yang tidak berisi ini menelan 7 gandum atau 7 bulir gandum yang berisi. Setelah ditelan, kemudian bulir gandum yang kurus ini yang tidak berisi tidak berubah dan tetap menjadi kering dan tidak berisi. Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kemudian Firaun terbangun. Setelah dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf menjawab di pasal 41 ayat 25 ini. Ya. Yusuf bilang, "Tuanku, kedua mimpi ini artinya sama." Ya. Sama. Ini adalah tanda dari Allah. Ya. Yang akan terjadi di tanah Mesir. Karena Mesir dan daerah di sekitarnya itu akan dilanda 7 tahun masa berkelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan dan masa kelaparan. Ini yang dijelaskan oleh Yusuf kepada Firaun. Nah, seperti pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kenapa tanda ini diberikan kepada Firaun? Ya, ini ada rencana Tuhan. Ya, Tuhan sudah merencanakan hal ini akan terjadi. Ya, secara khusus, tanda ini juga akan diberikan kepada Yusuf dan keluarga besarnya, Yakub dan anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf. Tuhan Allah mau menyelamatkan keluarga ini, sehingga Dia memberikan mimpi kepada Firaun, dan Firaun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpi ini. Jadi ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah atur, ya, bahwa Dia akan memberikan 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun masa kekeringan. Ya, jadi untuk menyelamatkan khususnya Yusuf dan keluarganya dan juga rakyat yang ada di Mesir. Timbul juga pertanyaan. Jadi kuncinya sebenarnya ada di Yusuf. Kuncinya ada di Yusuf. Kenapa Tuhan memilih Yusuf? Tuhan Allah memilih Yusuf karena Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, karena pribadi Yusuf sangat luar biasa. Ya. Yusuf itu dengar-dengar, ya, taat akan Tuhan, dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan. Yusuf itu tidak pendendam, ya, walaupun dia sudah dibuang, dia tidak menyimpan dendam. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak menyimpan dendam. Ya, makanya Yusuf yang dipilih oleh Allah, ya, untuk memberitakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi 14 tahun kemudian. Bahkan Yusuf
memberikan usulan kepada Fir'aun untuk mengangkat seorang penguasa dan juga penilik yang ada di kota-kota dan di desa-desa di sekitar Mesir untuk mengerjakan hal ini, untuk mengumpulkan hasil-hasil yang melimpah ini, sehingga mereka dalam 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekeringan, mereka tidak binasa. Ya, ini usulan Yusuf, sehingga pada saat itu Yusuflah yang dipilih oleh Fir'aun untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena dia sangat luar biasa menurut Fir'aun. Karena Allah menyertai Yusuf, sehingga Yusuflah yang ditunjuk untuk mengerjakan, ya, untuk menjadi penguasa, mengumpulkan masa kelimpahan di Mesir. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, bagaimana dengan kita di masa sekarang? Apakah mimpi masih relevan? Ya. Apakah mimpi itu bisa kita artikan? Karena zaman sekarang, Bapak Ibu, mimpi itu dianggap sebagai bunga tidur saja. Ya, wah udah, kalau mimpi yang buruk, yang jelek itu kan udahlah, anggap itu, sebagian orang menganggap bahwa itu tidak relevan. Mimpi tidur, nggak usah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, masih relevan. Ya, karena Tuhan, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian bahwa ada orang yang didatangi oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam mimpinya dan berkata, ikutlah aku. Ada yang diberikan nasihat sehingga orang ini bertobat dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu bisa nonton, ya, kesaksian atau bisa dengar kesaksian orang yang tadinya bukan pengikut Kristus, ya, yang menantang Kristus. Akhirnya Kristus datang dalam mimpinya dan minta dia supaya bertobat dan mengajak dia untuk mengikuti Yesus. Ya, ingat Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, bahwa mimpi juga bisa datang dari iblis. Ya, ketika kita bermimpi hal-hal yang buruk, ya, kita menjadi takut, kita menjadi ragu, stres, kita dibuat trauma atau takut sekali dengan mimpi yang kenapa, ada apa tadi semalam mimpinya, bertanya-tanya dalam hati, dalam kehidupan kita akan terjadi apa, sehingga kita tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya, ragu. Ya, itu juga dari iblis. Ya, iblis mempengaruhi kepercayaan kita, iblis mempengaruhi iman kita supaya kita goyang. Kita tidak minta hikmat dari Tuhan Yesus. Hilang hikmat kita ketika kita stres, ketika kita mimpi yang buruk, ya, seperti orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sebagai orang yang percaya kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kita minta berdoa. Kita berdoa karena jarak antara Tuhan dan kita hanya sebatas doa. Kita minta Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan agar supaya kita kuat menghadapi kehidupan kita. Ya, zaman sekarang di masa pandemi ini, ya, jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita diminta, ya, oleh pemerintah supaya kita tidak banyak melakukan, ya, kegiatan di luar rumah. Ya. Kita disuruh tinggal di rumah. Ya. Kalaupun kita keluar rumah,
kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, dengan tetap mencuci tangan, menjaga jarak, tidak terlalu berkerumun di depan orang atau berkerumun dengan orang-orang yang banyak. Itu pemerintah memberikan kita aturan-aturan protokol kesehatan seperti itu, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak kena virus. Kalaupun kita keluar, saya katakan tadi, mari kita melakukan protokol kesehatan, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya, diberikan kebijaksanaan untuk mengeluarkan peraturan. Ya, akhir ini keluar lagi PPKM darurat. Nah, kita itu harus ikuti. Ya, kalau kita sebagai orang percaya, kita diberikan hikmat, mari kita ikuti ini agar supaya kita tidak binasa, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari kembali normal. Di kehidupan nyata juga Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, bencana alam, banjir. Ya. Kita diberikan tanda bahwa kita harus menjaga kelestarian bumi ini. Ya. Kita harus menjaga supaya jangan merusak bumi ini, agar supaya kita bisa kembali hidup normal. Tidak ada bencana banjir ketika pohon-pohon ditebang, tidak ditanam lagi, hutan-hutan digundulin. Ya, ketika Tuhan memberikan hujan, maka jadilah banjir. Jadi kita diberikan kebijaksanaan, kita diberikan hikmat untuk selalu menjaga bumi ini agar supaya kita selamat. Ya. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, semoga kita selalu diberikan hikmat dan berkat oleh Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Kita selalu bertindak sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Kami mau mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu karena Engkau sudah menyempatkan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di sorga, melalui doa syafaat pada hari ini, pertama-tama kami mau berdoa akan gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu menjadi saksi yang utama di tengah-tengah dunia ini akan kehadiran Allah Bapa di sorga.
Khususnya kami berdoa kepada Gereja GPIB Immanuel Mataram. Bapa di sorga, di masa pandemi ini kiranya Tuhan mau memberkati akan program-program kerja yang sudah kami susun. Biarlah program-program kerja ini akan bermanfaat bagi jemaatnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan seluruh presbiter, khususnya Bapak Pendeta. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada Bapak Pendeta. Kau juga memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua, para majelis jemaat, agar supaya kami sehat, kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa akan seluruh program kerja yang telah disusun oleh pelayanan kategorial. Biarlah ya Tuhan juga berkati akan program-program ini agar supaya berjalan dengan baik. Berkati akan seluruh pengurus Pelkat. Berikan kesehatan yang baik, berikan akal budi dan kebijaksanaan, supaya dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa di sorga, pada hari ini juga ya Tuhan, melalui doa syafaat kami mau berdoa akan orang-orang yang sakit, jemaat kami yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah, mereka yang mengisolasikan diri di rumah. Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh penyakit dan virus yang mereka alami. Berikan kekuatan kepada mereka untuk melewati masa ini. Kepada orang-orang yang mendampingi mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang baik, agar supaya dapat melaksanakan pendampingan ini boleh merasa bersyukur dan dengan sukacita mereka merawat orang-orang sakit. Bapa di sorga, biarlah segala penyakit yang mereka derita Engkau angkat. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami bencana. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berkati mereka. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kami juga teringat akan pemerintah kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, sampai kepada pengurus rukun tetangga. Tuhan berkati, kuatkan mereka, agar supaya kebijakan yang mereka ambil boleh bermanfaat untuk kami semua rakyatnya. Kepada presiden Kau berkati juga para menteri, berikan kesehatan yang baik, berikan mereka kekuatan melaksanakan tugas-tugas mereka. Untuk negara kami ya Tuhan, Engkau berkati akan negara kami, Engkau mau jaga negara kami dari gangguan, baik itu yang datang dari luar maupun berada di dalam negara kami sendiri. Biarlah ya Tuhan, negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, Engkau kuatkan bangsa kami, agar supaya bangsa kami menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Biarlah doa syafaat kami ini boleh terjadi karena kuasa-Mu, bukan karena kehendak kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kamu berada. Karena surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.